Tentunya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang masih ada, ya, yang mengajarkan hanya beribadah kepada Tuhan yang esa dengan makna yang sesungguhnya, benar-benar esa, ya, tidak berbilang, ya, namun benar-benar esa, baik secara zatnya, secara nama-namanya, dan secara sifat-sifatnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara agama-agama yang lain, ya, tidak mengajarkan peribadatan kepada Tuhan yang esa, bahkan juga sebagian dari agama mengajarkan peribadatan kepada makhluk, baik kepada hewan, kepada tumbuhan, atau kepada malaikat, atau kepada para orang-orang soleh, atau bahkan kepada mayat-mayat yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya Islam adalah agama tauhid, Maka seorang hendaknya merasa bahagia dan merasa mulia serta merasa bangga ketika bisa berada di atas agama tauhid, agama Islam. Dan seorang berusaha mencari kemuliaan di atas tauhid. Sungguh indah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Famahma btaghayna al-izzata fi ghairihi adzallana Allah." Kami atau kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, itu dengan tauhid. Maka kapan kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Maka dengan Islam, dengan tauhid, maka Allah akan muliakan suatu kaum. Bahkan kalau dalam level sampai suatu kenegaraan, maka Allah akan muliakan negara tersebut dengan tauhid. Oleh karena sebagaimana kita ketahui, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanyalah agama tauhid, agama Islam. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman bahwasanya, atau Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Ya. Tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian mendengar tentang aku, itu tentang Islam, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Karenanya Nabi SAW di antara dakwahnya adalah menyurati para raja-raja yang non-muslim agar mereka masuk Islam. Nabi kirim surat kepada Raja Heraklius, Kaisar Heraklius. Nabi kirim surat kepada Raja Persia. Nabi kirim surat kepada Najasyi. Nabi kirim surat kepada Al-Muqawqis. Nabi kirim surat semuanya menyuruh mereka untuk masuk Islam dan meninggalkan agama kesyirikan, baik Nasara, ya, maupun Majusi. Demikian juga Nabi dakwahi orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi SAW di kota Madinah agar mereka masuk Islam, ya. Dan surat yang dikirimkan oleh Nabi kepada Heraklius, ila Herakl azimir Rum, ya, kepada Heraklius penguasa Romawi, salamun ala manittaba al-huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Kemudian Rasulullah berkata, aslim taslam, masuklah Islam maka kau akan selamat. Yaitu kalau enggak masuk Islam, selamat atau tidak? Tidak selamat. Aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Ya. Kemudian kata Nabi, yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan engkau pahala 2 kali. Karena selama kau Nasrani, ya, kau mencari kebenaran, beramal soleh dapat pahala, dan ketika kau masuk Islam juga dapat pahala. Kemudian kata Nabi SAW, fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau masuk Islam, fa innama 'alaika itsmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Al-arisiyin maksudnya adalah
para pekebun, para petani, yaitu rakyat dari Heraklius. Dan ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Heraklius harus masuk Islam. Jika tidak, karena dia seorang pemimpin, rakyatnya yang masih musyrik akan dia tanggung seluruh dosa rakyatnya. Qul ta'alu atlu ma qul ta'alu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kemudian Nabi sebutkan firman Allah, wahai ahlul kitab, kemarilah menuju satu kalimat yang sama yang kita sepakati, yaitu kalimat tauhid. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak menyekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Itulah surat Nabi Muhammad SAW kepada Heraklius dan surat-surat yang lain yang diberikan kepada raja-raja yang lain mirip-mirip dengan isi surat tersebut. Namun datang dalam riwayat-riwayat yang lemah, datang dalam riwayat yang sahih ketika Rasulullah kirim kepada Heraklius. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwasanya agama yang tauhid cuma agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yaitu masuk neraka jahanam. Dan sini saya ingatkan kembali bahwasanya di antara ajaran yang sesat dan bahkan merupakan kekufuran adalah ajaran-ajaran orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama adalah sama, ya. Semua adalah sama dan semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga. Ini adalah kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal karena melazimkan menyamakan antara agama tauhid dengan agama syirik. Melazimkan menyamakan agama Islam yang menyuruh kepada tauhid dengan agama yang menyuruh kepada trinitas, kepada penyembahan terhadap Tuhan yang berbilang, yang ganda, menyamakan agama Islam tauhid dengan penyembahan terhadap berhala, ya, terhadap batu, terhadap pohon, terhadap hewan, ya, terhadap orang mati, terhadap orang soleh. Maka ini adalah penyamaan yang tidak benar. Adalah penyamaan yang tidak benar. Bagaimana tauhid mau disamakan dengan kesyirikan? Bagaimana Tuhan yang esa mau disamakan dengan makhluk untuk disembah? Maka ini adalah suatu kenekatan yang luar biasa, ingin menyamakan semua agama, ingin menyamakan semua agama. Inilah kekufuran. Rasulullah sendiri telah mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ahlin nar, kecuali menjadi penghuni neraka jahanam, ya. Karenanya Nabi SAW mendakwahi Yahudi, mendakwahi Nasara, mengirim surat kepada para raja, mengingatkan mereka akan bahaya kalau tidak masuk Islam, akan tanggung dosa-dosa rakyat. Ini semua adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada tauhid. Rabi'ah bin Amir ketika berperang kemudian diundang oleh pemimpin orang Romawi, maka dia mengatakan, kenapa kalian kemari? Kata Rabi'ah bin Amir, dia berkata, linukhrijan nas, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, agar kami mengeluarkan para makhluk dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan pencipta makhluk, yaitu dari syirik menuju kepada tauhid. Itulah tujuan kami datang untuk menghadapi kalian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha hidup di atas tauhid, menjalankan tauhid dan meninggal di atas tauhid. Berusaha merasa mulia di atas tauhid. Bagaimana tidak mulia? Dia bangga beriman kepada pencipta alam semesta. Kalau orang-orang lain bangga beribadah kepada hewan, ada yang bangga beribadah kepada nabi, ada yang bangga beribadah kepada jin, ya.
maka kita bangga beribadah hanya kepada penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas tentang kemuliaan yang diraih oleh ahli tauhid. Banyak keutamaan, fadail, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang diraih oleh orang yang menjalankan tauhid. Di antaranya yaitu baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Saya akan sebutkan beberapa kemuliaan. Tentu kemuliaan sangat banyak, tapi ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Seorang yang bertauhid mulia di dunia dan mulia di akhirat. Adapun kemuliaan di dunia, pertama orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menjalankan tugas utamanya diciptakan di dunia ini. Kita ini diciptakan ada tujuannya. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar bergurau, hanya sekedar main-main. Ya. Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha. Ya, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya sekedar main-main, tidak ada tujuan? Ya. Kata Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan, tidak diperintah, tidak dilarang? Kita diciptakan ada tujuannya. Lihatlah bagaimana seluruh alam, benda-benda di alam ini semua diciptakan ada tujuannya. Ya. Oleh karenanya ketika Allah memuji orang-orang beriman, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda akan kekuasaan Allah, akan rububiyah Allah, akan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muji orang-orang yang merenungkan akan hal ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, itu ini diketahui oleh orang-orang yang cerdas, pemilik ulil albab, yaitu orang yang cerdas yang menggunakan akal mereka. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa mengingat Allah tatkala sedang berdiri maupun duduk. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka renungkan semua, kemudian mereka mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sungguhnya kau tidak menciptakan ini semua dengan tanpa tujuan. Batil itu tanpa tujuan. Kau pasti menciptakan semua, pasti ada tujuannya. Lihatlah alam semesta ini, Allah ciptakan matahari ada tujuannya. Allah ciptakan rembulan ada tujuannya. Allah biarkan rembulan di atas orbitnya ada tujuannya. Allah biarkan matahari di orbitnya ada tujuannya. Lita'lamu 'adada sinina wal hisab, di antaranya agar kalian bisa menghitung tahun, bulan. Ya. Kalau matahari terbit enggak ada aturan, rembulan terbit enggak ada aturan, kita tidak bakalan tahu hari dan rembulan, hari dan bulan dan tahun. Tapi Allah ciptakan semua dengan tujuannya. Tujuan matahari dengan jarak tertentu, dengan kekuatan panas tertentu. Ini semua Allah ciptakan dengan ada tujuan. Ya. Allah ciptakan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami ciptakan bintang-bintang untuk apa? Untuk menghiasi langit sehingga terlihat indah, dan juga untuk melempar setan, ya. Wa bin najmi hum yahtadun, dalam ayat yang lain agar mereka bisa dapat petunjuk, bagi pelayan bisa melihat arah bintang. Bintang ini berarti arahnya kemana, bintang ini berarti arahnya kemana. Semua yang diciptakan ada tujuan. Manusia diciptakan, kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Pada diri kalian tidaklah kalian melihat bagaimana organ-organ tubuh kita, masing-masing organ ada fungsinya. Semua diciptakan, alam semesta ini diciptakan ada tujuannya. Bahkan iblis kalau Allah ciptakan ada tujuannya enggak? Ada, untuk menggoda manusia, karena memang Allah ciptakan alam semesta ini, manusia di bumi ini untuk diuji. Bahkan Allah menciptakan keindahan di antara bentuk ujian. Kata Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menciptakan apa yang di atas muka bumi sebagai hiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Untuk menguji kalian, linabluwahum, untuk menguji mereka, mana di antara mereka
amal yang terbaik. Nah, kalau semua benda ada tujuannya, matahari, rembulan, bintang, terus kita apa tujuan kita diciptakan? Kita manusia yang diciptakan buat apa? Ternyata ada tujuannya. Harus renungkan. Kita diciptakan bukan cuma sia-sia, Allah iseng-iseng, main-main, ya. Ciptakan kemudian ditinggal, ya. Seperti pernyataan sebagian orang-orang ateis. Orang ateis ada dua. Ada model ateis strong, ateis yang kenceng, yang bilang Tuhan tidak ada. Ada yang ateis malu-malu. Dia bilang Tuhan ada, tapi dia bilang Tuhan cipta, terus Tuhan sudah. Setelah itu Tuhan libur, nggak ada ngurusin lagi. Setelah cipta-cipta dibiarin. Ini namanya ateis malu-malu. Intinya sama saja, Tuhan tidak punya fungsi. Tuhan hanya bikin tanpa tujuan. Dan ini suatu celaan dan hinaan kepada Tuhan. Melakukan sesuatu aktivitas tanpa ada tujuan sama sekali. Nah, apa sih tujuan kita diciptakan? Karena kita adalah makhluk, Allah ciptakan pasti ada tujuan. Sementara matahari, rembulan, bintang-bintang ada tujuan, apalagi kita manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ai illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Itulah tujuan kita diciptakan. Nah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, berarti dia telah menjalankan tujuan dia hidup di atas muka bumi ini. Sejauh mana dia semakin bertauhid, dia semakin merealisasikan tujuan dia diciptakan di alam semesta ini, yaitu semata-mata untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat murka ketika ada orang keluar dari tujuan tersebut. Karena itu tujuan utama dia hidup adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran kenapa syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar karena syirik memalingkan seorang dari tujuan dia diciptakan. Syirik memalingkan, bertentangan, kontradiksi dengan tujuan seorang diciptakan di alam semesta. Harusnya dia mentauhidkan Allah, ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan dosa yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu kau ibadahi tandingan tersebut sebagaimana kau beribadah kepada Allah, wa huwa khalaqak, padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah semata. Hanyalah Allah semata. Saya sering sampaikan, seandainya ya yang ciptakan kita adalah Allah dan zat yang lain, Allah kerjasama dengan zat yang lain, maka zat yang lain tersebut berhak dan wajib untuk kita ibadahi juga. Tetapi yang menciptakan kita hanyalah Allah semata, maka yang diibadahi cuma siapa? Cuma Allah semata. Ketika ada yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluk selain Allah, maka dia telah bertentangan dengan tujuan dia diciptakan di alam semesta. Sehingga itulah menjadikan dosanya dosa terbesar. Menjadikan dosa terbesar. Ya. Maka di antara kemuliaan seorang yang bertauhid, dia bersyukur kepada Allah, dia telah menjalankan tugasnya, tugas utamanya. Dia diciptakan di alam semesta, tujuan utama yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syaraf kemuliaan orang yang bertauhid. Pertama, dia buktikan dia sebagai makhluk. Saya tanya sama antum, apa bukti paling utama kita adalah makhluk? Apa bukti utama kita adalah makhluk? Bukti paling utama adalah kita menyembah yang mencipta kita. Iya enggak? Itulah bukti utama bahwasanya kau adalah makhluk. Saya makhluk, maka saya menyembah penciptaku. Saya buktikan saya ini makhluk. Makanya yang saya sembah cuma penciptaku. Dan itulah tujuan saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan dirimu adalah hamba. Dirimu adalah hamba. Hanya beribadah kepada Rabbul Ibad, sang pencipta hamba. Kemuliaan yang kedua, jadi yang pertama tadi kita orang yang bertauhid menjalankan hikmah dia diciptakan, tugas dia diciptakan. Yang kedua, orang yang bertauhid adalah orang yang paling ikhlas, yang paling bahagia, orang yang paling bahagia. Orang yang bertauhidlah orang yang paling bahagia. Bahwasanya hati ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala.
dan kebahagiaannya adalah ketergantungannya kepada Sang Pencipta hati tersebut. Kapan seorang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dan orang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas, yang dia murni melakukan segala aktivitasnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak mengharapkan sanjungan manusia, dia tidak mengharapkan pengakuan manusia, dia tidak mengharapkan diketahui oleh manusia. Yang dia harapkan yang penting Allah tahu, yang penting Allah ridha. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling bahagia. Maka saya katakan sebaliknya, orang yang paling sengsara adalah orang yang menggantungkan yang menggantungkan dirinya kepada pengakuan manusia. Dia ingin diakui oleh manusia, sehingga dia riya, sehingga dia pamer, sehingga dia sum'ah. Orang seperti ini susah untuk bahagia, karena dia hanya bahagia kalau semua orang memuji. Kebahagiaan dia gantungkan kepada netizen. Kalau netizen memuji maka dia bahagia, kalau netizen mencela maka dia sengsara. Ya. Maka setiap kegiatan yang dia lakukan, dia ingin diketahui oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Orang seperti ini sengsara sebelum melakukan aktivitas, tatkala sedang melakukan aktivitas, dan setelah melakukan aktivitas. Kok bisa? Sebelum melakukan aktivitas dia ingin dipuji, maka dia sibuk. Bagaimana cara bisa meraih pujian manusia? Sibuk, sudah menderita. Yang kedua, ketika dia beraktivitas, dia menyeting segala sarana agar bisa terlihat indah tanpa celah sama sekali, agar dipuji oleh manusia. Sehingga dia berusaha menyiapkan dengan sebaik mungkin, ya, tim-timnya semuanya, ya, agar dipuji oleh manusia. Setelah dia melakukan, dia tersiksa menanti kapan dipuji. Kalau enggak ada yang puji, tersiksa enggak? Tersiksa, menderita. Kalau enggak ada yang puji, dia tersiksa. Dia posting ulang, kok belum ada yang like? Dia posting ulang, kok belum ada yang puji? Kenapa dia menanti pujian tersebut? Kalaupun dia dipuji, maka dia bahagia sesaat saja. Karena setelah itu dia kecanduan untuk dipuji berikutnya. Sudah terbiasa. Kalau dipuji, sekali tidak dipuji dia merana dan dia menderita. Maka dia sibuk lagi supaya bisa dipuji lagi. Kalau dia dipuji tidak sesuai dengan harapan, maka dia menderita. Saya sudah persiapan matang, sudah pengorbanan, cuma dibilang jazakallah khairan saja. Padahal saya mau dia bilang Masya Allah, antum Masya Allah, luar biasa, tidak ada yang seperti antum. Maunya demikian, ternyata cuma dipuji apa? Jazakallahu khairan. Maka dia pun menderita. Orang seperti ini menderita. Kalau ternyata ketika dia sudah setting ada kekurangan, dia marah-marah. Nanti gimana kalau orang lihat bagaimana? Dia cari selalu perhatian manusia. Orang seperti ini hatinya, kebahagiaannya dia gantungkan kepada manusia. Dan kalaupun satu dunia memuji dia, belum tentu dia mulia. Ya. Adapun orang yang bertauhid, mau melakukan kegiatan, yang penting Allah tahu. Dia melakukan ada kekurangan, dia tinggal istighfar. Dia tahu Allah Maha Baik, Allah Maha Pengertian. Ya, kekurangannya sudah, dia manusia penuh dengan kekurangan. Hamba Allah penuh dengan kekurangan. Sehingga dia tenang aja. Tidak ada yang puji, dia malah bahagia. Yang penting Allah Maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan, Allah tahu. Fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah mengetahui. Selesai urusan. Ya, selesai urusan. Maka orang seperti ini paling bahagia karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hina untuk menanti pujian netizen. Dipuji enggak ada masalah. Kalau Allah sudah puji, selesai urusan. Tidak butuh dengan pujian manusia. Oleh karenanya, suatu riwayat yang indah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Arab Badui, kemudian Nabi istirahat, Nabi masuk di rumahnya. Datang sebagian orang Arab Badui, kemudian berteriak, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluarlah, temui kami. Temui kami. Saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya.
Sehingga Allah turunkan firman-Nya menegur mereka, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang menyuruh manggil-manggil engkau di luar rumah agar kau keluar temui mereka, kebanyakan mereka tidak berakal. Seandainya mereka bersabar sampai kau keluar, tidak perlu dipanggil-panggil, tentu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ketika ada yang memanggil Rasulullah, mengatakan, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Fa inna madhana Zain ya wa dhammana Shain." Kata dia, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, keluarlah, kami ingin puji engkau. Sungguhnya kami ini kalau sudah muji pasti bagus. Kalau kami mencela pasti buruk. Kalau kami sudah mencela pasti buruk." Jadi orang-orang ini kalau dia memuji pasti diikuti oleh orang. Kalau dia mencela pasti diikuti oleh orang, dijadikan patokan. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar pernyataan Arab Badui tadi, fa inna madhana Zain wa dhammana Shain, sungguhnya pujian kami adalah baik, hinaan kami adalah buruk, kata Nabi SAW, zakallahu azza wa jalla, yang seperti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau muji pasti bagus, kalau mencela pasti buruk, cuma siapa? Allah. Adapun manusia sering memuji yang tidak baik, iya enggak? Dan sering mencela yang buruk, iya enggak? Manusia mencela dan memuji dengan hawa nafsu. Manusia mencela dan puji karena ada kepentingan duniawi. Banyak. Ya, artinya ketika kita mencari pujian manusia, yakinlah pujian manusia tidak akan bermanfaat kepada kita kalau ternyata kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengangkat derajat kita sedikit pun meskipun satu dunia memuji kalau ternyata kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau satu dunia mencela dan kita ternyata mulia di sisi Allah, tidak akan menjatuhkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Oleh karenanya jangan terpancing, jangan mengikatkan kebahagiaan kita dengan komentar netizen. Netizen buat apa kita netizen, biarin aja ngomong apa ya, biarin aja. Yang penting yang kita lakukan sudah benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen, kepada makhluk, tidak ikhlas kepada Allah, maka dia adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas hanya karena Allah, maka dia orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Nah, dia mulia. Orang bilang apa? Cuek bebek. Yang penting sudah benar. Sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu kata cuek bebek ini masih ada nggak zaman sekarang? Masih ada? Masih ada. Gen Z sudah cuek, mungkin nggak cuek bebek lagi, mungkin cuek apa ya? Kalau kita zaman dulu kita bilang apa? Cuek bebek. Malas tahu. Yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan, bahagia. Kita bantu orang, ternyata tidak dibilang terima kasih, ya biarin aja. Dia bantu keluarga, bukannya dihormati malah dicela, ya biarin aja. Yang penting Allah sudah tahu, saya bantu mereka bukan minta terima kasih mereka. Saya bantu mereka karena saya ingin sambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-wasil, kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, walakin al-wasil man idza quti'a rahimahu wa salaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang kalau keluarganya baik dia baikin. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah jika dia diputusin sama keluarganya, dia tetap menyambung. Kenapa? Karena dia meskipun dimaki, direndahkan, dia tetap menyambung karena dia melakukannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Apa kata orang-orang beriman? Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balas budi dari kalian. Kami hanya mencari ridha siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah seperti paling bahagia. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun komentar netizen, cuek bebek. Malas tahu. Bahagia enggak orang seperti ini? Bahagia. Tapi sedikit-sedikit
Netizen bilang apa? Netizen bilang apa? Nah, repot. Yang like cuma sedikit, sedih. Sedih. Orang ini orang tidak mulia. Yang mulia hanya mengharap pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai para ulama membahas, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mencintai, semua yang mencintai karena Allah itulah yang mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan. Semua yang mencintai bukan karena Allah, maka itu akan mendatangkan penderitaan di dunia maupun di akhirat. Kita kalau mencintai karena Allah, kita semakin bahagia, semakin mulia. Tapi kalau kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, akan ada penderitaan, akan ada penderitaan. Ya. Cinta apa saja, cinta apa saja. Dan betapa banyak orang-orang tersiksa di dunia karena salah mencintai. Dia terlalu cinta kepada hartanya, maka dia sendiri menderita. Saking cinta kepada hartanya, dia menderita, berlebihan. Dia tidak mencintai hartanya karena Allah, maka dia menderita. Hartanya terlalu banyak, dia takut hartanya hilang. Gelisah. Saham turun sedikit nilainya, mau pingsan. Menderita. Makanya Allah sebutkan, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kau kagum dengan anak-anak mereka, dengan harta-harta mereka. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta dan anak-anak mereka. Mereka terlalu cinta sama harta, ternyata harta tersebut yang mereka sudah miliki, yang sangat mereka cintai, namun bukan karena Allah, ternyata menjadi bahan siksaan mereka. Kok bisa tersiksa Ustaz? Iya tersiksa. Capek cari harta tersebut. Kalau karena Allah nggak capek. Punya harta sedekah, punya harta ini, punya harta, tidak capek. Karena Allah. Dia punya tekad. Kalau semua karena Allah pasti bahagia. Pasti mudah, pasti ringan. Tapi kalau dia menjadikan harta tujuan utama bukan karena Allah, dia menderita, kata Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta tersebut. Bagaimana bentuk siksaan? Capek cari harta. Orang sudah pada tidur, jam 2 dia masih rapat. Baru rapat. Pasang strategi. Kalau bukan karena Allah, capek. Ada orang sedikit yang kaya selain dia gelisah. Waduh, jangan-jangan kita tersaingi, jangan-jangan gini, karena harta. Kata Nabi, ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham. Celaka budak harta, budak dinar, budak emas, budak perak. Itu cinta kepada harta berlebihan. Ya, sengsara. Meskipun kelihatannya duitnya banyak, tapi dia sengsara. Simpan uang terlalu banyak, juga gelisah. Aduh, hati-hati, khawatir, jangan-jangan uangnya ini, jangan terus khawatir. Harus jaga uangnya, ya. Uangnya kurang dikit, gelisah. Kenapa untungnya kurang? Biasanya untungnya banyak, padahal masih untung, gelisah. Sengsara. Apalagi takut dikejar pajak. Waduh. Melihatkan uang sedikit banyak-banyak, takut dikejar pajak, sembunyikan uang. Sampai gemes, dia bisa beli mobil mewah, nggak bisa beli karena takut kena pajak. Gemes atau tidak? Gemes, duit banyak tapi nggak bisa dipakai. Simpan uang luar negeri lah di sana. Buat apa itu seperti itu? Pikiran kemana-mana, pikir perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. 10 perusahaan, 20 perusahaan, 30 perusahaan dia pikir. Masing-masing perusahaan dengan problemnya yang begitu banyak. Kalau udah musim lebaran, pusing mau siapkan THR buat pegawai. Pening. Jadi tersiksa karena hartanya. Yang nggak punya harta, nggak mikirin. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Selesai mati masuk surga, aman. Kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bilang, Allah siksa. Mencintai apapun, mencintai istri, kekasih, kalau bukan karena Allah pasti menderita. Tapi kalau karena Allah, tenang. Semuanya karena Allah, tenang. Cinta sama mobil bukan karena Allah juga susah. Tergores sedikit hati sakit. Pokoknya semuanya yang bukan karena Allah hanya mendatangkan penderitaan.
Dengan penderitaan di dunia sebelum di akhirat. Maka seorang berusaha ikhlas karena Allah, mencintai karena Allah agar dia mulia, ya, dan dia bahagia di dunia. Baik. Di antara kemuliaan orang yang bertauhid, orang yang bertauhid, maka dia merdeka dari pengekangan manusia, dia merdeka dari ikatan manusia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, tauhid, kemudian beliau berkata, min a'zami fadailihi, di antara keutamaan yang paling agung dari tauhid, annahu yuharrirul abda min riqil makhluqin. Dia memerdekakan seorang hamba dari perbudakan para makhluk. Yaitu dia tidak terbudak, tidak diperbudak sama sekali. Wa ta'alluqi bihim wa khaufihim wa raja'ihim, sehingga dia terlepas, tidak ada ketergantungan kepada manusia manapun, tidak ada kekhawatiran, pengharapan yang berlebihan kepada manusia manapun. Wal amali li ajrihim, dan juga tidak bekerja, beraktivitas karena mereka. Wa hadza huwal izzul haqiqi wa syaraful ali. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya, ini adalah kemuliaan yang tinggi. Ini antara kemuliaan yang paling hebat. Seorang tidak tergantung kepada siapapun ketika dia benar-benar mewujudkan tauhidnya. Dia bekerja, dia tidak bilang rezeki saya pada bos saya, tidak. Dia bekerja sebagai pekerja karena mencari rezeki, dia tahu rezekinya di sisi Allah. Tidak tergantung sama makhluk sama sekali. Dia tidak menjilat-jilat manusia, dia tidak ngemis-ngemis kepada manusia, tidak. Makanya Nabi mengajarkan para sahabat untuk mulia, sampai Nabi mengajarkan kepada mereka, alla yas'alunan nasa syai'an. Kalian, mereka berbaiat kepada Nabi untuk tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Dan itu Nabi mentarbiah para sahabat agar senantiasa menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar merdeka, tidak bergantung kepada manusia manapun. Ada orang berbuat baik kepada mereka, mereka doakan, mereka balas sebisa mungkin. Tapi mereka tahu yang menggerakkan orang itu untuk berbuat baik kepada dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang tidak bertauhid, maka hatinya bergantung kepada wasilah dan sarana tersebut. Ya. Baik. Saya tanya sama antum. Kalau antum di rumah, terus tiba-tiba ada supir datang membawa hadiah dari bosnya, kasih uang misalnya 1 miliar ke sama antum. Antum terima kasih sama supir enggak? Terima kasihlah supir yang kalau dia enggak ngantar enggak sampai. Tetapi yang perlu antum terima kasih sungguhnya siapa? Bosnya apa supir? Bosnya. Karena dia cuma disuruh doang, dia cuma sarana. Orang bodoh adalah yang menggantungkan hatinya kepada supir tersebut. Makasih Pak Supir, makasih kalau kau tidak ada, kau mungkin uang enggak sampai. Memang benar kalau tidak ada, dia uang enggak sampai, tapi yang kasih uang siapa? Bos. Harusnya dia berterima kasih cukupnya, dia mengakui kebaikan supir karena dia adalah sarana, tetapi yang sungguhnya harus diakui kebaikannya adalah siapa? Bosnya. Ini kira-kira sederhana contoh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat banyak kenikmatan, kemudahan, dimudahkan pekerjaan, dimudahkan bisnis. Mungkin ada pembeli, kita jualan ada yang beli, ternyata kita yang terima, yang kita syukuri siapa? Yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia tersebut kita disuruh berterima kasih. Tetapi sungguhnya yang membawa kebaikan sungguhnya adalah siapa? Allah. Adalah kekonyolan ketika kita menggantungkan hati kita kepada supir tadi. Ada bos kasih kita kerja, kamu kerja sama saya. Dia kasih gaji besar, terus yang kita pikirkan dia, terus kita gantungkan hati kita kepada dia, seakan-akan kalau tanpa dia kita enggak bisa dapat rezeki. Ini kesalahan besar. Yang menggerakkan bos untuk berbuat baik kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya ahli tauhid dengan yang bukan ahli tauhid. Sehingga orang kalau tidak bertauhid, dia cenderung untuk diperbudak oleh orang lain, diperbudak oleh orang lain. Maka di antara keutamaan tauhid, orang meraih kejayaan yang hakiki, al-izzu al-hakiki wasyaraful ali, dan meraih kemuliaan yang sungguhnya adalah ketika dia bisa memerdekakan dirinya dari segala bentuk ketergantungan kepada manusia. Sudah. Semua orang ketemu enggak mau, ya sudah, enggak apa-apa. Cari yang lain. Rezeki bukan di tangan kau, ya.
Rezeki bukan di tangan engkau. Makanya saya ketemu dengan kawan kemarin ada dari Aljazair, dia cerita, kami ya Firanda di Jazair, kami bermula dengan orang dengan memuliakan. Kalau ada tukang, misalnya tukang cat atau tukang perbaiki rumah, kami muliakan dia. Dia datang, kami kasih makanan, kami sapa dengan baik. Tidak ada kami, kerja sana, kerja sana, kerja sana. Itu orang digitukan, dia mau dia pergi. Dia nggak mau dihinakan. Saya datang kerja, jangan hinakan saya. Dan itu sifat kami secara umum orang-orang Jazair, kata dia. Saya juga belum coba ya. Tapi dia bilang begitu. Dan ini diketahui oleh orang-orang Arab yang lain. Makanya terkadang kami ribut, sebagian kami ribut sama, mohon maaf misalnya sama askar di Masjidil Haram. Kalau kami ditegur, terkadang seorang orang tua kami marah. Kamu kenapa larang-larang saya? Ini masjid bapakmu katanya. Ini masjid Allah. Kadang-kadang mereka maksudnya tidak mau dihinakan, sifat mereka tidak mau dihinakan. Dan saya lihat memang tidak ada pekerja di orang Jazair maksudnya di Arab yang kemudian ngemis-ngemis, nggak ada. Kalau nggak mau dia pergi. Dia punya izzatun nafs. Dia bilang kami kalau di Jazair, di Algeria, kalau ada orang kerja kami sikapi seperti itu. Kami muliakan dia. Yang penting dia kerja baik. Tapi kami tidak ada sedikit menghina sama sekali. Dan mereka kalau merasa dihina sedikit, mereka pergi. Nggak mau. Rezeki saya bukan di tanganmu, pekerjaan saya bukan di tanganmu, enggak. Jadi tidak ada menjilat-menjilat. Ini secara umum, tentunya namanya manusia ada yang tidak baik, tapi secara umum demikian. Enggak mau ya sudah. Enggak mau ya sudah. Masih banyak orang lain. Ya. Udah ngemis-ngemis, menjilat-jilat, ngemis-ngemis. Maka menjadikan seorang diperbudak oleh manusia yang lain. Seorang jangan pernah menggantungkan dirinya kepada makhluk. Siapa yang berharap kepada makhluk, dia pasti kecewa. Kalau dia berharap kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Dia meminta. Kalau Allah tidak kasih, dia tahu itu yang terbaik. Memang bukan rezeki saya. Allah tahu lebih baik buat saya. Ya. Jadi ini diantara kemuliaan seorang yang ahli tauhid, dia merdeka. Tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk manapun, bahkan kepada bosnya pun dia tidak menggantungkan dirinya. Dia bekerja sebagaimana layaknya orang yang terbaik, pegawai terbaik, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja dengan baik karena dia tahu tanggung jawab dia. Dia tahu Allah akan bertanya kepada dia tentang tanggung jawab kerjaannya. Dia amanah bukan karena bos, tapi dia amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia muliakan, dia tahu yang buat dia mulia adalah Allah Subhanahu wa taala.